Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang bab sholat. Pada kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang rukun-rukun sholat. Sebelum Ustadz memberikan materi, kira-kira anak-anak masih ingat atau tidak pelajaran Ustadz yang kemarin tentang bab sholat, tentang pengertian sholat? Yang namanya sholat itu adalah suatu perbuatan maupun ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Anak-anak, di dalam sholat itu ada yang namanya rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu apa, Ustadz? Rukun-rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan ketika sholat. Jadi ketika kalian tidak melaksanakan salah satu daripada rukun sholat, maka sholat kalian menjadi batal atau sholat lagi. Kira-kira apa saja? Yang pertama adalah niat. Jadi kalian ketika sholat itu harus niat. Selanjutnya yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan yang menjadi rukun ini adalah lafaz takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Tuh. Selanjutnya yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Ustadz yakin kalian semuanya sudah hafal surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat itu adalah kalian ruku. Yang kelima adalah itidal. Yang keenam adalah sujud. Dan yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedelapan itu adalah tahiyat akhir. Yang kesembilan adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Selanjutnya adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu adalah hukumnya sunnah, tetapi yang menjadi rukun sholat itu adalah salam yang pertama. Selanjutnya yakni harus berurutan. Artinya kalian tidak boleh mendahulukan duduk di antara dua sujud daripada rukuk. Untuk prakteknya kali ini kita akan praktek yang ada di kaset. Kali ini Ustadz akan mempraktekkan rukun-rukun sholat yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Tadi yang pertama apa kira-kira? Yang pertama adalah niat. Ini Ustadz mempraktekkan niat sholat duhur. Niat sholat duhur adalah lafaznya sebagai berikut: Usolli fardhol duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu adalah niat sholat. Ketika kalian menjadi makmum, maka kalian tambah dengan lafaz makmuman lillahi ta'ala. Ketika kalian menjadi imam, maka kalian tambah dengan lafaz imaman lillahi ta'ala. Itu adalah niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Coba lihat Ustaz, ketika takbiratul ihram gimana? Yang pertama adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan seperti yang ada pada video ini. Tangannya Ustadz berada di sebelah telinga Ustadz. Itu adalah praktek takbiratul ihram. Tadi yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sebagaimana biasanya kita baca, ketika di sekolah juga kita baca. Ustadz yakin anak-anak sudah paham dan juga sudah hafal. Selanjutnya, setelah membaca surat Al-Fatihah, rukun yang ketiga atau rukun yang keempat itu adalah ruku. Coba, ini adalah gerakan sebelum ruku. Tangan kita berada di perut. Selanjutnya, ketika ruku, maka kalian harus mengucapkan takbir dulu. Allahu Akbar. Itu tadi adalah praktek ruku. Yang mana praktek ruku itu adalah antara kepala, punggung itu harus sejajar. Nggak boleh lebih tinggi kepala atau lebih tinggi punggung. Selanjutnya
adalah i'tidal. Coba Ustadz akan mempraktekkan gerakan sebelum i'tidal. Berarti kalian masih dalam keadaan rukuk. Ini. Kemudian i'tidal, kalian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini adalah i'tidal. Yang namanya i'tidal itu adalah bangun dari rukuk, itu adalah i'tidal. Ketika kalian setelah i'tidal, maka rukun selanjutnya adalah sujud. Nah, posisi sebelum sujud itu badan kalian sudah harus tenang. Nggak boleh tangannya masih gini-gini, nggak boleh, harus tenang. Jadi sujud itu adalah seperti ini. Allahu Akbar. Nah, kalau kalian laki-laki, maka tangannya ini agak direnggangkan. Jadi seperti ini. Kalau laki-laki. Tetapi kalau perempuan itu adalah tangannya kalian tutup, agak ditutup seperti ini. Nah, itu seperti ini kalau perempuan. Itu adalah rukun sholat sujud. Selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Sebelum duduk di antara dua sujud, posisi kalian masih sujud. Jadi masih sujud seperti ini. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di dalam duduk di antara dua sujud, coba lihat posisi duduknya Ustadz ini kayak gimana. Nah, coba dilihat posisi duduknya Ustadz ini kayak gimana, kakinya Ustadz kayak gimana. Nah, itu adalah posisi duduk di antara dua sujud. Kemudian selanjutnya adalah kalian berdiri rakaat yang kedua. Tapi pada kali ini Ustadz mempersingkat videonya karena Ustadz anggap rakaat yang kedua ini adalah rukun-rukunnya sama dengan rakaat yang pertama tadi. Selanjutnya adalah Ustadz langsung singkat ke tasyahud akhir. Sebelum tasyahud akhir, posisi kalian itu adalah posisi sujud. Setelah sujud, kalian tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir itu posisinya adalah seperti ini. Yang namanya itu adalah sujud atau duduk tawarruk. Yang mana posisi duduk tawarruk ini adalah kaki kiri dimasukkan di kaki kanan. Jadi ini adalah namanya duduk tawarruk. Ini adalah rukun dari sholat adalah tahiyat akhir. Selanjutnya rukun dari sholat itu kalian membaca sholawat kepada Nabi dan juga para keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Seperti lafaz yang ada pada tahiyat akhir itu sudah sempurna karena di situ kalian membaca sholawat kepada Nabi dan juga para keluarga Nabi. Selanjutnya adalah salam. Dan perlu diingat seperti yang Ustadz jelaskan tadi, salam itu adalah salam yang pertama. Coba setelah kalian sudah melaksanakan tahiyat akhir dengan sempurna, doa-doanya juga dibaca dengan sempurna dan selesai, maka rukun sholat selanjutnya adalah salam. Yang perlu diingat bagi anak-anak, yang namanya rukun salam dalam sholat itu adalah salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Kalau salam yang kedua itu adalah hukumnya sunnah. Untuk lafadznya gimana? Yakni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam yang kedua tadi itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian untuk rukun sholat yang terakhir itu adalah kalian harus tertib ketika sholat. Tertib itu apa Ustadz? Tertib itu adalah urut. Ketika kalian melaksanakan sholat itu harus urut, nggak boleh mendahulukan sujud daripada i'tidal. Itu tidak boleh, itu namanya tidak urut. Baik, itu saja anak-anak penjelasan dari Ustadz tentang rukun-rukun sholat. Semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.